Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas tentang perempuan. Seperti yang kita ketahui, perempuan itu adalah ibu peradaban. Kenapa disebut ibu peradaban? Karena ibaratnya kalau terjadi suatu pembunuhan, misal membunuh satu laki-laki itu hanya membunuh satu orang. Tetapi jika membunuh seorang perempuan itu bisa membunuh satu peradaban. Kenapa seperti itu? Karena perempuan itu bisa melahirkan banyak anak, sedangkan laki-laki tidak bisa melahirkan anak seperti itu. Dan perempuan sendiri itu sangat dimuliakan dalam Islam. Dan seperti yang kita ketahui, perempuan itu jasanya sangat besar ya, terutama dalam dunia pendidikan. Ini ibarat seperti halnya dalam Islam kayak Fatimah Al-Fahri, Al-Bisri ya, yang menciptakan universitas pertama di dunia, bahkan tertua di dunia. Kalau di barat mungkin yang penemu dari perempuan itu ada Marie Curie ya. Kemudian di Indonesia juga banyak pahlawan perempuan ya, baik Cut Yakdin, kemudian Ibu kita Kartini, dan seterusnya. Bahkan Indonesia sendiri itu disebutnya Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Itu saking memuliakan perempuan. Bahkan dalam kalender juga memuliakan perempuan, ada Hari Ibu. Pas zaman dulu itu Hari Ibu banyak ya di tahun 2000 dan sekarang. Namun Hari Ayah itu jarang, dan kalaupun ada baru beberapa tahun. Sedangkan Hari Ibu sejak dari dulu sampai sekarang tetap ada Hari Ibu. Itu saking memuliakannya seorang perempuan. Bahkan dalam kalender juga nggak ada istilahnya Hari Sudirman, nggak ada. Hari Soekarno nggak ada. Yang ada adalah Hari Kartini. Ya gak sih? Karena memuliakannya seorang perempuan. Indonesia seperti itu, agama seperti itu, sejarah seperti itu. Dan apa ya istilahnya? Dan perempuan juga istilahnya berkaitan dengan feminisme. Feminisme itu tentang hal-hal yang membela keperempuanan ya. Di mana perempuan itu ingin setara dengan laki-laki. Namun di prakteknya kadang saya juga kadang agak suka nggak suka sih terhadap feminisme. Secara hak-hak yang dipenuhi itu sangat bagus ya. Saya mendukung hak-hak perempuan itu bisa terpenuhi layaknya laki-laki. Namun kewajibannya kenapa nggak mau disamaratakan perempuan seperti laki-laki? Misalnya laki-laki mem, memperbaiki listrik. Namun ketika perempuan diperbaiki listrik nggak mau. Ketika laki-laki mengangkat beban berat, barang yang berat, perempuan gak mau bawa beban yang berat karena lemah, karena lesu. Tetapi giliran haknya pengen disamaratakan dengan laki-laki, sedangkan secara kewajiban tidak mau seperti laki-laki. Dan ini apa yang menjadi sebuah alasan kenapa Allah tidak menjadikan Nabi dan Rasul itu seorang perempuan, semuanya laki-laki, agar hak dan kewajibannya itu bisa terpenuhi. Tapi bukan berarti saya menyudutkan perempuan, enggak. Bahkan teknologi pun peradaban itu sangat memuliakan perempuan. Ibaratnya rokok yang kecil itu diciptakan untuk perempuan, sedangkan rokok yang besar yang berbentuk besar seperti cerutu itu diciptakan untuk laki-laki. Bahkan kendaraan bermotor yang metik itu diciptakan untuk perempuan. Karena saking memuliakannya perempuan, teknologi memuliakan perempuan, sejarah memuliakan perempuan, dan perempuan tuh ibaratnya seperti bumi. Seperti yang tadi saya jelaskan, Ibu Pertiwi. Kemudian ketika melahirkan suatu kota disebutnya ibu kota, atau mewakili sebuah negara disebut ibu negara. Bukan ibu negara, ibu kota ya, ibu kota. Nggak ada istilahnya bapak kota. Bupati nggak ada bupati. Itu saking memuliakannya seorang perempuan. Dan perempuan itu ibaratnya kayak apa ya, yang menguasai bumi, menguasai tanah. Karena itu kan istilahnya dengan daratan itu sering dikaitkan dengan perempuan. Seperti halnya misalnya di laut pantai selatan Nyi Roro Kidul. Nggak disebut apa ya, nggak sebut pangeran apalah atau hal-hal laki-laki, tetapi kan disebutnya Nyi Roro Kidul. Kemudian hantu yang serem rata-rata perempuan, kuntilanak, sundel bolong, wewe gombel itu mayoritas perempuan semua. Dan seperti yang kita ketahui, kenapa sih ada hantu perempuan? Kenapa paling banyak hantu perempuan dibanding laki-laki? Karena perempuan pada saat zaman dulu terjadi banyak diskriminasi.
Dan alhasil kenapa perempuan banyak dihantukan? Agar perempuan bisa dilindungi seperti layaknya hantu. Hantu itu maksudnya gini ya. Ketika malam kan biasanya perempuan kalau jalan sendiri itu kan rawan ya, rawan dibegal, rawan diperkosa, rawan diapakan segala macam. Nah, akibat adanya isu yang seperti halnya hal yang menakutkan seperti kuntilanak, wewe gombel, ini membuat mindset di mana untuk sebagian besar laki-laki agar takut kepada yang namanya kuntilanak, yang dimana perempuan sedang berjalan di malam hari sebenarnya itu perempuan, tetapi ketika ada laki-laki lewat, itu hantu kayaknya, langsung lewat saja. Itu apa ya, gunanya untuk melindungi perempuan ketika malam. Jadi doktrin hantu perempuan itu untuk bisa melindungi perempuan dari laki-laki yang yang hidung belang dan seterusnya. Seperti itu. Oleh sebab itu banyak sekali hantu itu sebagai perempuan itu sebagai bukti bahwa perempuan itu harus dilindungi. Bahkan dalam kajian sosiologi atau dalam kajian apa ya? Dalam yang dimana kan kalau perempuan itu kalau berperang dilindungi. Laki-laki yang berperang berkorban, sedangkan perempuan dilindungi. Kemudian laki-laki mencari nafkah, perempuan di rumah. Kemudian apalagi ya? Banyak hal yang dimana perempuan itu sangat dihormati, sangat dijaga. Karena perempuan adalah bisa menghasilkan penerus dan generasi seterusnya. Karena itu kan ada sebuah slogan, kalau Anda ingin menghancurkan sebuah bangsa, maka rusaklah perempuan. Kenapa ada perkataan seperti itu? Seperti yang kita ketahui, perempuan itu adalah ibu pertama bagi, bukan ibu pertama, guru pertama bagi anaknya. Ketika perempuan mindsetnya dirusak, lalu dia punya anak, maka anaknya tuh akan diajarkan secara tidak benar oleh ibu kandungnya. Dan ini akan menjadi problem masalah. Bahkan ibu sendiri itu sangat dimuliakan oleh Allah dalam agama. Dimuliakannya seperti apa? Seperti surga di telapak kaki ibu. Nggak ada istilah surga di telapak kaki ayah, itu nggak ada. Itu karena saking memuliakannya perempuan. Bahkan dalam hadis pun Rasulullah mengatakan, sayangilah ibumu, 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 baru bapakmu. Ibumu karena yang mengandungmu, ibumu karena yang melahirkanmu, ibumu karena yang menyusuimu, baru bapakmu karena yang membesarkanmu dengan nafkahnya. Seperti itu ya, yang seperti yang saya tahu ya. Jadi perempuan itu sangat dihormati di berbagai bidang, baik bidang sejarah ada, intelektual juga ada, kemudian sejarah bukan sejarah sih, yang menguasai bumi seperti Dewi juga ada. Secara hantu juga untuk melindungi perempuan juga ada, kendaraan juga ada, rokok juga yang kecil dicocokkan untuk perempuan itu juga ada. Bahkan nama kota, ibu kota itu kan untuk membela perempuan ada, kalender juga untuk membela perempuan ada, bahkan hari Kartini juga ada, hari ibu ada. Terus apa lagi ya, saking banyaknya ya, saking dimuliakannya perempuan dari berbagai bidang seperti itu ya. Adapun feminisme untuk menuntut hak, saya kurang tahu lebih banyak sih ya. Karena istilahnya ya, feminisme itu ingin disamaratakan haknya perempuan dengan haknya laki-laki. Tetapi secara kewajiban itu tidak mau disamaratakan dengan laki-laki. Dan itu saya kurang setuju ya. Karena ya sehebat apapun perempuan itu secara hak dan kewajiban tidak bisa sama seperti laki-laki. Karena ya yang namanya perempuan itu selalu di belakang laki-laki. Laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Gak ada istilahnya perempuan jadi imam, laki-laki jadi makmum. Seperti itu ya. Dan ya saya juga dilahirkan oleh perempuan, punya saudari perempuan, punya saudara sana sini juga kebanyakan perempuan. Karena itu hormati perempuan ya. Untuk feminisme untuk menyamaratakan hak dan kewajiban saya kurang setuju. Karena apa? Karena setiap perempuan dan laki-laki punya porsinya masing-masing. Laki-laki kelebihannya di sini, perempuan kelebihannya di sana. Kalaupun perempuan di sini ya laki-laki di sana. Jadi saling melengkapi lah satu sama lain, laki-laki dan perempuan, keahliannya, porsinya, kewajibannya, haknya itu ya ada porsinya masing-masing. Adalah pokoknya seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan hilaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.